Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak soleh dan soleha kabarnya di rumah? Bumi berdoa supaya kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat tidak? SKI minggu lalu untuk kelas 5 kita membahas mengenai apa? Ya, kita membahas mengenai perjalanan Rasulullah ke Madinah bagian 3. Ya, sebelumnya sudah ada bagian 1 dan 2, ini kita lanjutkan ke bagian 3 ya. Rasulullah dan Abu Bakar sudah melewati perjalanan hampir 130 km. Wah, Masya Allah, jauh sekali ya anak soleh dan soleha perjalanan yang telah ditempuh Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah. Kebayang tidak kalau kalian berjalan menggunakan unta sejauh 130 km? Itu sangat jauh ya, sangat-sangat jauh. Keduanya pun tiba di Musyallal, di tepian daerah Kudit. Jadi setelah Rasulullah dan Abu Bakar melewati perjalanan hampir 130 km, mereka tiba di Musyallal di tepian daerah apa? Ya, Kudit. Beliau melewati tenda Ummu Mu'bad. Siapa sih Ummu Mu'bad? Ummu Mu'bad adalah seorang wanita yang dikenal sabar, ulet, ramah, dan dermawan. Wah, Masya Allah. Nah, ini siapa yang mau menjadi seperti Ummu Mu'bad? Memiliki sifat yang sabar, ulet, ramah, serta dermawan. Itu salah satu contoh sifat-sifat yang baik ya anak soleh dan soleha. Apa sih kebaikan yang dilakukan Ummu Mu'bad? Nah, ini dia. Ia selalu menjamu. Menjamu itu menerima ya. Menjamu siapa saja yang melewati tendanya. Jadi setiap ada orang yang melewati tendanya, ia selalu menjamu tamu tersebut. Namun, sangat disayangkan. Dombanya sangat kurus sehingga tidak memungkinkan dipotong pada hari itu. Sedangkan domba-domba lainnya sudah sangat tua dan tidak lagi mengeluarkan susu. Ummu Mu'bad sangat sedih ketika tidak bisa menjamu orang yang melewati tendanya pada hari itu. Jadi ketika hari itu Rasulullah dan Abu Bakar qadarullah lewat di depan tenda Ummu Mu'bad. Namun sayangnya ketika ingin menjamu, dombanya Ummu Mu'bad itu sudah kurus. Sangat kurus dan yang lainnya sudah tua sehingga tidak bisa diperah lagi susunya. Makanya Ummu Mu'bad merasa sedih karena saat Rasulullah dan Abu Bakar lewat malah ia tidak bisa menerima dan menjamu Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, "Bolehkah aku memerah domba ini?" Tanya Rasulullah kepadanya. "Lakukanlah jika menurutmu domba ini masih bisa mengeluarkan susu," kata Ummu Mu'bad. Akhirnya, Rasulullah mengusap-usap domba tersebut sambil membaca basmalah dan berdoa kepada Allah lalu memerahnya. Nah, atas izin Allah, ternyata domba-domba yang kurus dan tua tadi menggelembung dan penuh susu. Masya Allah. Beliau kemudian meminta bejana kepada Ummu Mu'bad lalu memenuhinya dengan susu. Beliau meminta Ummu Mu'bad meminumnya terlebih dahulu. Jadi ketika bejana itu sudah penuh, Rasulullah meminta Ummu Mu'bad untuk meminumnya terlebih dahulu sampai kenyang. Lalu beliau memberikan kepada orang-orang di situ. Sebelum pergi, Rasulullah kembali memenuhi bejana tersebut dengan susu, lalu memberikannya kepada Ummu Mu'bad. Nah, Rasulullah SAW di sini menyenangkan hati Ummu Mu'bad. Dibantunya Ummu Mu'bad atas izin Allah dengan mengusap dombanya, ternyata dombanya bisa menggelembung dan mengeluarkan susu lagi. Baiklah, ini dia kisah perjalanan ke Madinah Rasulullah bagian 3. Sampai di sini dulu materinya. Selanjutnya kita akan membahas LK. Terdapat 4 soal di sini. Nah, anak soleh dan soleha bisa mengerjakan. Semoga ini bisa membantu kalian di rumah. Ambil LK-nya dan alat tulisnya, segera disalin.
dan dipelajari dan serta dipahami. Umi akhiri ya pelajaran kali ini. Kepada Allah Umi mohon ampun jika ada salah-salah kata, dan kepada kalian Umi minta maaf. Umi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca alhamdulillah.